Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali pada semester ganjil. Bab yang pertama yaitu tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Perhatikan gambar di sini. Nih, di sini ya. Ini ada yang positif dan ada yang negatif. Ini dimisalkan sebuah petir. Nah, petir itu membawa muatan-muatan listrik, muatan positif dan muatan negatif. Nah, benda itu dapat bermuatan listrik. Ini atom. Yang ini, yang merah dan biru. Merah ini disebut dengan proton. Proton itu adalah bermuatan positif. Dan ini adalah neutron. Neutron bermuatan negatif. Nah, sedangkan yang berputar-putar ini, yang hitam, itu disebut dengan elektron. Elektron itu menempati kulit-kulit atom, sedangkan proton dan neutron ini menempati inti atom. Nah, yang disebut dengan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur tersebut. Nah, itu disebut dengan atom. Atom terdiri dari inti atom. Ini inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton, muatan positif, dan neutron itu muatan negatif. Dan adanya kulit-kulit atom, elektron itu bergerak melilingi inti atom. Suara mana? Dari sini Ya. Proton ini bermuatan positif. Kalau neutron bermuatan netral, kalau elektron itu adalah bermuatan negatif. Nah, muatan atom dan jenis muatan listrik. Ini tadi yang disebut dengan atom. Yang ini inti atom. Ini inti atom terdiri dari proton dan neutron. Yang sebelah sini ini disebut dengan elektron yang berada pada kulit-kulit atom. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi muatan listrik itu ada dua, ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif. Nah, proton itu disebut muatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif dan neutron adalah tidak bermuatan atau netral. Dalam satuan internasional, satuan muatan listrik adalah kolom. Satu kolom itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatannya positif karena dia proton, sedangkan untuk elektron dia bermuatan negatif, muatannya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan yang dapat berpindah itu pada atom itu adalah elektron. Jadi proton dan neutron tidak dapat berpindah karena dia berada di inti atom. Sedangkan untuk elektron itu dia dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang kedua. Nah, nih contohnya. Yang ini muatan positif, yang ini muatan negatif. Jadi yang berpindah itu hanya muatan negatif. Perpindahan ini menyebabkan bermuatan listrik. Oke. Kita lanjut. Ini simulasinya, yang berpindah ke sini itu adalah yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif yang berpindah. Maka ketika muatan elektron ini berpindah dari benda yang ini, misalkan benda 1, ini benda 2. Ketika muatan elektron ini berpindah dari benda yang satu ke benda yang kedua, maka benda yang pertama menjadi muatan positif dan benda yang kedua karena dia jumlah elektronnya lebih banyak, maka dia bermuatan negatif.
Muatan suatu atom ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah elektron. Jika jumlah elektronnya lebih banyak, maka dia bermuatan negatif. Sedangkan jika atom tersebut muatan positifnya atau protonnya lebih banyak, maka dia termasuk ke dalam atom yang bermuatan positif. Contoh. Nah, ini dari gambar berikut, tentukan jenis muatan. Nah, yang ini bermuatan apa? Protonnya ada berapa? Misalkan ini proton, protonnya 2. Oke, neutronnya ada 2. Oke, yang di kulit ini apa? Negatif. Ini juga negatif, ini juga negatif. Berarti di sini elektronnya ada berapa elektronnya? Betul, ada 3. Kalau yang di sini elektronnya ada 1. Berarti benda yang di sebelah sini dia bermuatan atom apa? Ini atom negatif. Nah, atom negatif. Nah, kalau ini yang nomor 2, karena jumlah elektronnya sedikit, lebih kecil dari jumlah proton, maka dia bermuatan positif. Nah, yang ini bermuatan positif. Nah, atom tidak bermuatan jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Betul. Jadi dia bermuatan netral ya, kalau jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Cara memberi muatan. Nah, dengan cara menggosoknya searah ya. Menggosoknya searah. Perhatikan si ibu ini menggosok. Menggosoknya searah. Bisa diberikan muatan listrik juga. Nah, hal ini disebabkan karena muatan listrik dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Nah, dengan cara memberi muatan dengan cara menggosok tadi sudah. Nah, ini misalkan ebonit digosok dengan kain wol. Berarti bagaimana? Wol dan ebonit masing-masing tadinya tidak bermuatan, tetapi ketika digosok ebonit dengan kain wol, berarti kain wolnya yang bermuatan apa? Positif, sedangkan ebonitnya yang bermuatan negatif. Sekarang wol bermuatan positif karena elektronnya pindah ke ebonit dan ebonit menerima elektron, berarti ebonit di sini jumlah elektronnya lebih banyak, berarti dia bermuatan negatif. Sedangkan wol ini jumlah protonnya lebih banyak, maka dia bermuatan positif di sini. Nih, karena ebonit kelebihan muatan elektron sehingga bermuatan negatif. Kesimpulannya, bagaimana kalau kekurangan elektron dia bermuatan positif, kalau dia kelebihan elektron bermuatan negatif. Ya. Contoh lain di sini, sisir. Rambut dan sisir mempunyai jumlah elektron proton yang sama, tidak bermuatan. Pada saat sisir digosokkan pada rambut yang kering, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Nah, sekarang rambut kelebihan elektron sehingga bermuatan listrik negatif, sedangkan sisir kekurangan elektron maka dia bermuatan positif. Nah, penggaris. Nah, ketika kita menggosok-gosokkan penggaris ke rambut yang kering, nah penggaris tersebut bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas. Kenapa? Karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris bisa menarik